Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau yang maha baik. Syukur karena Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Semoga sepanjang hari ini kami mampu untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami dapat menjadi pembawa sukacita dan kebahagiaan untuk semua orang. Berikanlah juga rezeki yang berlimpah kepada kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya akan membacakan bacaan Injil kita hari ini. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Berkat Tuhan untuk Anda sekalian. Saudara, jangan tayangkan kesedihanmu. Jika saat ini Anda lagi sedih, jangan tunjukkan kesedihanmu. Orang yang setiap saat menayangkan kesedihannya, hidupnya akan berputar-putar, stagnan, dan kerdil. Kesedihan hanya selingan hidup, bukan tayangan utama. Tuhan Yesus mengatakan, bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Saudaraku yang terkasih, di tengah duka cita, tetaplah berbahagia. Berbahagialah. Mengapa? Karena duka cita hanya salah satu bagian hidup. Masih ada ribuan bagian lain yang membuat Anda bahagia. Lihatlah alasan-alasan dalam diri Anda yang membuat Anda itu bahagia. Pasti ada. Situasi pandemi coronavirus membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan. Membuat sebagian orang juga mengalami penurunan penghasilan. Jangan berduka cita, karena berduka cita tak menyelesaikan masalah. Berduka cita hanya membuat hidup semakin tersiksa. Lepaskanlah bebanmu, terimalah berkat-Nya. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Tuhan.
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa, anugerah yang sangat hebat untuk kita. Maka, kalau ada yang membencimu, lalu Anda sedih dan berduka cita karena dia membencimu, sangat tidak elegan. Kalau ada yang membenci Anda, jangan menjadikan itu alasan untuk bersedih. Karena apa? Karena meski ada satu orang yang membencimu, masih ada ribuan yang mengasihimu, dan masih ada Allah yang mengasihimu dengan tulus. Bahkan Dia menyebut kita sebagai anak-anaknya. Kalau ada yang membencimu, bersikaplah lemah lembut kepada mereka, kata Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita bersikap lemah lembut kepada sesama, maka kita akan memiliki bumi. Saudaraku, sangatlah tidak nyaman kalau hanya gara-gara satu alasan lalu hidup dibuat tak bahagia. Ingat, hidup hanyalah sementara di dunia ini. Hidup selanjutnya akan kita teruskan di surga. Maka buatlah hidupmu bahagia. Buatlah hidupmu penuh dengan sukacita, maka berbahagialah. Artinya apa? Artinya, yang menentukan hidupmu bahagia atau tidak bukan uang, bukan kekerasan, bukan kenikmatan, tetapi yang menentukan hidupmu bahagia adalah Allah yang berkarya dalam diri kita. Ada seorang yang sudah bertobat pernah mengatakan kepada saya, "Pastor, saya berpikir bahwa yang menentukan kebahagiaan itu kalau memiliki rumah yang mewah. Lalu saya mencari uang dengan cara yang tidak halal supaya membangun rumah yang mewah. Namun apa yang terjadi? Sebelum saya menikmati rumah itu, saya disuruh menikmati sel tahanan karena saya mencari uang dengan cara yang tidak halal supaya bisa memiliki rumah yang mewah." Lebih lanjut dia mengatakan, "Pastor, untung sekarang saya sudah bertobat dan saya bahagia dengan Allah sebagai rumah hatiku." Saudaraku yang terkasih, itu hanya salah satu contoh di mana ketika kita salah membuat konsep tentang kebahagiaan, maka jalan pun akan salah dan akibatnya akan sangat jelek. Oleh karena itu, berbahagialah kalau kita tetap memperjuangkan kebenaran. Bahagiakanlah hidupmu dengan Allah sebagai partner utama, sebagai sumber kebenaran kita. Dialah partner yang membimbing, bukan menjerumus. Dialah yang memberi berkat, bukan kutukan. Dia yang berani menegur kita saat kita salah. Dialah yang menuntun kita pada jalannya, dan saat jalan kita kehilangan jalur, Dia memberi arah untuk kembali. Maka saya berani mengatakan, jalan Allah adalah jalan bahagia. Saudaraku yang terkasih, untuk hidup yang selanjutnya ini, mari kita memulai dengan menayangkan dunia bahagia kita. Pancarkanlah senyum kita, dan jadilah penyumbang kebahagiaan untuk dunia. Tetaplah jadi anak-anak Allah. Roh Tuhan ada pada kita dan membuat kita tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, mari kita menerima berkat Tuhan untuk perjalanan kita selama sehari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha, niat-niat baik, serta pekerjaan kita sepanjang hari ini, orang-orang yang kita layani dan mereka yang kita doakan,
dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya.